depan cerah ada di depanku. Di video pertama, aku duduk di samping Fred, meraih tangannya, tapi dia malah langsung mengajak perang jempol. Jadi, aku berhenti memegang tangannya dan dengan lembut mengatakan, "Fred, aku senang sekali menghabiskan waktu bersamamu. Kau sangat manis dan baik. Dan aku suka padamu." Dia berteriak girang, lalu pura-pura jadi pesawat dan berputar-putar mengelilingi ruangan. Beberapa video berikutnya makin tidak mudah. Saat ku coba mendekapnya, dipukulnya aku dengan boneka beruang besar miliknya. Dan saat ku coba mencium pipinya, ditekannya mobil-mobilan ke wajahku. Itulah kenapa saat ku baca naskah berikutnya, yang mana kami akan makan malam romantis bersama, aku tak tahan untuk tak menghela nafas dan memutar mata. Tapi ini pekerjaan, jadi ku kenakan gaun cantik dan masuk ke ruang makan. Ruangannya dihias dengan kelopak bunga di atas meja, dan pencahayaan romantis. "Enak?" tanyaku saat dia menjejali wajahnya. Dia mengangguk, melempar alat makan ke bawah dan bertepuk tangan. "Fred masak untuk Lin makan." Fred mengunyah sambil bicara, makanannya muncrat kemana-mana. Ya ampun, ini lucu sekali. Aku tak bisa tak tertawa. Kemudian dia menghampiriku dan memelukku erat. Ya Tuhan, makanannya menodai seluruh gaunku. Aku menatap lurus ke matanya dan berpikir, ya, aku memang menyukainya sebagai adik yang lucu. Kasihan sekali, andai saja dia tak semalang ini. Tiba-tiba, kurasakan tangannya merengkuh erat pinggangku. Kaget, kudorong dia mundur dan pura-pura menikmati makananku. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekeningku bulan itu. Tapi aku tak merasa begitu gembira lagi. Jadi aku mulai mengabaikan naskah dan melakukan hal yang kupikir baik untuk Fred. Kugunakan mainannya untuk mengajarinya keterampilan matematika. Kubacakan buku-buku bagus dan tunjukkan padanya cara membuat cupcake. Suatu sore saat aku jalan kembali ke kamarku, Tuan Haris menghadang jalanku dan sambil cemberut mengatakan padaku, "Apa yang kamu mainkan? Apa kau sudah baca naskah minggu ini?" Aku berusaha mendorongnya, tapi dia mencengkeram lenganku. "Kau menyebabkan penonton kami pergi. Ku bayar lebih sedikit bulan ini." Aku membebaskan diri dari cengkramannya dan menjawab, "Uang? Apa hanya itu yang penting untuk Anda?" Lalu aku memutar mata dan kembali ke kamarku. Malam itu, akhirnya ku tonton videonya. Di salah satu video lama, Fred mengenakan setelan jas dan terlihat sangat tak nyaman. Tiap kali dia coba melonggarkan dasi atau membuka kancing meja, ada tongkat masuk ke dalam frame dan memukul pantatnya. Setelah beberapa kali berusaha, Fred menjatuhkan diri ke lantai dan mulai tantrum. Ada banyak sekali komentar seperti, "Ya Tuhan, ini terlalu lucu," dan "Dewasalah, Bung," atau "Jangan, untuk hiburan kami." Oh tidak, orang-orang sangat kejam. Fred tak minta jadi seperti itu. Keluarga Haris memanfaatkan anak mereka sendiri untuk menjadi kaya dengan memperoloknya. Kasihan Fred, ini harus dihentikan. Ku kemasi tasku, menerobos masuk ke ruangan di mana keluarga Haris sedang nonton TV lalu berkata, "Aku suka Fred dan masih mau jadi temannya. Tapi aku tak akan jadi bagian di pertunjukan nyeleneh ini lagi. Aku keluar. Dan jika kalian peduli dengan Fred, kusarankan kalian lakukan hal yang sama." Aku berharap mereka akan membujukku untuk tinggal atau apa. Tapi Nyonya Haris malah geram. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin keluar, pergi saja. Kenapa repot-repot meributkan semua ini? Gadis-gadis sepertimu tak akan sulit digantikan." Betapa kasar mereka. Aku tersulut amarah. Jadi langsung kutinggalkan kediaman besar mereka dan tak menengok ke belakang. Dan tebak siapa yang masak di dapur sementara ku sampaikan pada kalian cerita ini? Iya, itu Fred. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku menjawab bel pintu dan mendapati Fred berdiri di sana. Lebih gila lagi, dia bertingkah sangat normal. Ternyata keluarga Haris mengabaikan Fred. Dia dibesarkan oleh pelayan lama seperti Bruce dan Alfred. Saat Fred 15 tahun, orang tuanya menganggur dan terlilit hutang. Fred memberitahuku, aku sangat menginginkan perhatian mereka. Jadi aku mulai bertingkah seperti anak kecil. Tapi kemudian tindakannya yang lucu dan konyol membuat orang tuanya mendapat ide video gila mereka. Mereka berbohong soal usia Fred karena memang dia kelihatan lebih tua. Lalu membuatnya berakting seolah-olah Dumb and Dumber di depan kamera selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir ini akan jadi cara yang bagus untuk membantu orang tuaku atasi kesulitan keuangan mereka. Tapi aku segera bosan berpura-pura. Dan mereka sudah punya uang lebih dari cukup. Jadi kusuruh mereka berhenti, tapi mereka menolak.
Kemudian Fred bilang padaku bahwa di malam aku pergi, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya dan bilang ke mereka dia tak akan lakukan pertunjukan lagi. Aku tak kenal siapapun dan tak punya perasaan kepada siapapun, kecuali kepadamu, dia mengaku. Dan, wah, ternyata dia masih berumur 19 tahun. Jadi, kuizinkan dia tinggal bersamaku dan, ya, kami mulai berpacaran. Seperti kencan romantis dan hubungan orang dewasa yang mesra dan nyata. Aku masih punya banyak uang di rekeningku, dan Fred mengambil semua uang yang pantas didapatkannya dari orang tuanya lalu pindah bersamaku. Aku mulai kuliah bulan depan, dan aku tak sabar menunggu. Sementara, Fred sudah menemukan kursus online dan menunggu hasil dari pekerjaan paruh waktunya yang baru, yang juga online. Ya, dia harus sembunyi dulu sementara waktu, karena wajahnya beredar di internet. Tapi masa depan kami bersama terbuka lebar kali ini. Sekarang, aku permisi dulu. Ada kencan yang harus kami nikmati. Ini adalah dongeng di kehidupan nyata, sayang.